Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kita dikaruniai satu hari yang baru, kehidupan yang baru, kasih karunia yang baru yang dapat kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersurga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia peliharakan kehidupan kami hari demi hari, memimpin, menuntun kami dalam menghadapi berbagai perkara sehingga kami dapat melaluinya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mengucap syukur hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami, anugerah rahmat yang baru Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-33 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah,
maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tanpa perantara. Tanpa perantara. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membuat setiap orang mudah berkomunikasi, terhubung satu dengan yang lain. Bahkan bukan saja melalui suara, tetapi juga video call, di mana ketika kita dapat berbicara, melihat wajah dari orang yang kita ajak berbicara. Bukan suaranya saja, tapi dapat melihat wajahnya, dia ada di mana, kita bisa tahu dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Tapi meski demikian, pertemuan tatap muka tetaplah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, terlebih bagi mereka yang usia senior. Perjumpaan tatap muka, kita dapat merasakan mengalami kehangatan dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang mengasihi kita. Bukan saja kita menatap gambarnya dalam sebuah video, tetapi kita dapat merasakan sentuhan, kita dapat merasakan aura kasih dari orang-orang yang kita dapat bertatap muka secara langsung, tanpa perantara dari semua sarana yang ada dalam dunia ini. Tanpa perantara, kita hadir berjumpa secara tatap muka dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Dan di sanalah kita menemukan, merasakan kehangatan, merasakan sentuhan kasih, pembicaraan yang tentu lebih hangat, lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita menerimanya. Karena kita bukan saja mendengar suara, melihat gambar, tetapi kita juga melihat bagaimana bahasa tubuh dari setiap mereka yang ada di hadapan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah satu catatan bagaimana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel menanti-nantikan kedatangan Musa yang tidak kunjung kembali. Sehingga mereka kemudian mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang mereka bawa dari Mesir dan membangun patung lembu emas, dan mereka kemudian sujud menyembah kepadanya. Dan inilah yang kemudian mendatangkan murka Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka tidak melihat, tidak ingat bagaimana Tuhan Allah mendengar setiap seruan doa mereka, bahkan menjawab seru doa mereka agar dibebaskan dari perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir, bahkan memelihara dalam perjalanan kehidupan di tengah padang gurun. Tetapi ketika mereka tidak melihat Musa,
sang pemimpin. Mereka menanti-nantikan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada mereka melalui Musa. Tapi karena Musa tidak kunjung datang, mereka membangun patung lembu emas, menyembahnya, dan di sana Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, kemudian Musa menyadari akan keberadaan Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan mereka takut bangsa Israel ini untuk berbicara secara langsung kepada Tuhan Allah. Mereka percaya kepada Musa sebagai perantara untuk berbicara kepada Tuhan Allah. Maka Musa mendirikan kemah pertemuan yang jauh dari perkemahan bangsa Israel. Dan di dalam kemah pertemuan ini, Musa sebagai perantara bagi bangsa Israel berbicara, bertatap muka dengan Tuhan Allah yang dilambangkan dengan kehadiran tiang awan di pintu kemah pertemuan. Ada perantara untuk berbicara kepada Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, karena kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan bahwa dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kematian, kebangkitan Yesus Kristus membuat kita orang-orang percaya tidak lagi kita terpisahkan dengan Tuhan Allah kita. Kita dapat datang secara langsung sebagai seorang sahabat yang berbicara kepada Tuhan Allah kita. Di dalam Yesus Kristus, kita dapat mengungkapkan seruan hati kita, pergumulan kita, pengharapan kita, bahkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Alkitab mencatat ketika Yesus mati di kayu salib, bait Allah, di mana ada tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus yang melambangkan kehadiran Allah itu, dikatakan tirai itu kemudian robek dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan, melambangkan bahwa Tuhan Allah dapat kita jumpai secara langsung tanpa perantara. Kita dapat berbicara kepadanya seperti seorang sahabat. Kalau dahulu perlu Musa sebagai perantara, perlu imam agung yang datang masuk ke ruang Maha Kudus untuk menaikkan seruan doa. Bahkan ketika mempersembahkan korban bakaran sebagai penghapusan dosa dengan perantaran para imam dan imam agung. Tapi itu semua sudah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak lagi terpisah dengan Tuhan Allah kita. Kita dapat datang kepadanya dalam doa-doa kita, berbicara selayaknya seorang sahabat untuk menyampaikan seruan hati kita, pengucapan syukur kita secara langsung, seperti bertatap muka dengan seorang sahabat, menyampaikan apa yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, jangan sia-siakan hak istimewa
bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disebut anak-anak Allah yang dapat datang kepada Tuhan Allah kita, Allah Bapa kita, dalam doa-doa kita secara langsung, tanpa lagi ada perantara. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi, kita dapat berbicara melalui doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, seperti seorang sahabat yang berbicara secara tatap muka kepada orang-orang yang mengasihi kita dan dikasihi oleh kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kematian Yesus kayu salib dan kebangkitan-Mu. Kami semua memiliki hak istimewa untuk datang ke hadirat Tuhan Allah Bapa kami melalui doa-doa kami secara langsung. Bahkan dituliskan dengan keberanian kami datang ke hadapan takhta kasih karunia Tuhan, menaikkan seruan hati kami, pengucapan syukur kami tanpa perantara. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kami boleh datang kepada Tuhan, menyampaikan segala apa yang menjadi isi hati kami, seperti seorang sahabat yang bertatap muka, berjumpa, berbicara satu dengan yang lain. Ajar kami mengucap syukur atas hak istimewa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami dapat datang kepada Tuhan Allah kami tanpa perantara dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga kami dapat menikmati akan kehidupan doa kami, peribadahan kami dengan penuh sukacita. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, aktivitas kami. Tuhan Yesus, Engkau yang membuatnya berhasil. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan, dan Engkau berikan perlindungan dalam segala perjalanan yang kami tempuh sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan peliharakan, Tuhan memberikan pemulihan, bahkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami semua sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Tolong kami untuk tetap terus berharap, percaya kepada Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang berbeban berat dalam relasi antar anggota keluarga, kecukupan di tengah-tengah kebutuhan keluarga, pergumulan di tengah studi, kesulitan, tantangan, krisis yang dihadapi dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, bahkan kekhawatiran akan hari depan. Sungguh Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang mengerti setiap seruan isi hati kami. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan secara langsung dalam doa-doa kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami dan memberikan pemulihan, kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dalam menyelenggarakan peribadahan. Sungguh Tuhan yang memberikan pertolongan. Sediakan anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam penata layanan peribadahan yang diselenggarakan. Melaluinya kami boleh datang kepada Tuhan Allah kami dengan penuh sukacita. Dalam iman kepada Yesus Kristus, kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan setiap peribadahan yang diselenggarakan membawa satu pertumbuhan kedewasaan iman kami semakin teguh, semakin kuat
di dalam Yesus Kristus, sehingga dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan yang ada menjelang berakhir, bahkan dalam beberapa pemerintahan daerah ada pejabat pelaksana tugas sementara menjelang terpilihnya kepala daerah yang baru. Tuhan berkati pemerintahan yang ada sekarang, mereka tetap dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab mereka, membawa kesejahteraan di tengah masyarakat, berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga semua kebijakan yang diambil mendatangkan kebaikan, kemakmuran, keadilan sosial di negara kami, Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagi setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kita punya hak istimewa untuk datang ke hadirat Tuhan Allah Bapa kita. Secara langsung kita dapat berbicara seperti seorang sahabat yang bertatap muka, menyampaikan segala keluhan hati, bahkan pengucapan syukur kita. Kita dapat datang tanpa perantara, tapi berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan Allah kita yang memelihara kehidupan kita. Karena itu nikmatilah kehidupan doamu, peribadahanmu, karena kita punya Allah yang dekat dengan kita, di mana kita dapat berbicara secara langsung dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya Dia mendengar setiap isi doa kita dan menjawabnya dengan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.